Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, anak-anakku angkatan 2021. Pada siang hari ini, perkuliahan kita sedikit berbeda ya, karena pada pagi hari ini sampai siang ini saya memiliki beberapa agenda ya, di antaranya ini pada jam 1 kebetulan akan ada rapat gitu ya, ada rapat mengenai akreditasi minimal untuk D4. Nah, ini sama-sama penting, tapi saya berupaya untuk bisa memenuhi perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mekanisme asinkronus. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengurangi esensi atau mengurangi pentingnya perkuliahan kita pada siang hari ini. Jadi izinkanlah saya untuk memberikan perkuliahan secara asinkronus ya. Jadi pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah penelitian observasional analitik. Pada minggu yang lalu Anda sudah banyak belajar dengan Bu Ratna mengenai penelitian observasional deskriptif ya, yang mana pada penelitian epidemiologi itu sebenarnya ada 3 jenis penelitian secara garis besar, yaitu penelitian observasional deskriptif, kemudian yang kedua adalah penelitian observasional analitik, dan yang terakhir adalah eksperimental. Hanya saja eksperimental tidak dibahas pada dasar epidemiologi ini. Pada pokok bahasan mengenai penelitian observasional analitik, kita akan membahas mengenai 3 topik desain penelitian. Yang pertama adalah cross-sectional design, kemudian yang kedua adalah case control design, dan yang ketiga adalah cohort. Nah, ini adalah yang pertama yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai cross-sectional design. Pada slide berikutnya tidak akan saya tampilkan video saya ya, karena untuk memperkecil size atau ukuran dari file. Penelitian cross-sectional atau disebut pula sebagai penelitian transversal dan penelitian prevalence ini memiliki 2 istilah dalam menentukan variabel dalam penelitian tersebut. Yang pertama adalah variabel bebas atau yang disebut dengan faktor risiko, dan variabel tergantung atau efek. Jadi efek yang dimaksud ini adalah penyakit atau gangguan kesehatan yang muncul pada pekerja atau suatu komunitas tertentu. Yang mana variabel bebas dan variabel efek atau variabel tergantung ini diobservasi hanya sekali pada saat yang sama. Nah, tujuan dari studi observasional ini untuk mengetahui hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Ada beberapa definisi ya, yang menjelaskan mengenai apa itu penelitian cross-seksional. Nah, ini yang pertama, penelitian yang mempelajari etiologi atau perjalanan suatu penyakit untuk mempelajari faktor risiko yang punya onset lama dan lama sakit yang panjang. Ada pula yang menyebutkan bahwa studi observasional yang mempelajari hubungan faktor risiko dan variabel tergantung yang dilakukan pengukurannya hanya 1 kali dalam 1 tempat. Maksudnya begini, misalnya Anda ambil data ya untuk tugas akhir atau skripsi. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, ya pengukuran bisa menggunakan instrumen kuesioner atau mungkin kita melakukan dengan menggunakan peralatan, ya itu dilakukan misalnya dalam jangka waktu 1 bulan pada 1 tempat. Jadi tidak dilakukan pada beberapa perusahaan atau beberapa komunitas seperti itu. Nah, ciri-ciri penelitian cross-seksional yang harus Anda ketahui dan Anda ingat, yang pertama adalah dilakukan pada 1 waktu dan 1 tempat, mempelajari hubungan atau korelasi, dan pasti akan ada yang namanya variabel bebas yang berupa faktor risiko, dan variabel tergantung yaitu berupa efek atau keluhan kesehatan yang ada. Nah, faktor risiko ini terbagi atas 2. Yang pertama adalah faktor risiko internal, dan yang kedua adalah faktor risiko eksternal. Faktor risiko internal ini adalah faktor yang mempunyai kepekaan individu terhadap penyakit, sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan yang bisa saja mempengaruhi seseorang itu terkena penyakit atau efek.
ya. Jadi kalau misalnya digambarkan, ini coba saya gambarkan ya. Jadi kalau orang itu di satu tempat kerja ya, misalnya di sini saya berikan warna merah. Satu tempat kerja itu ada seorang pekerja gitu ya, seorang pekerja. Dia adalah faktor internal. Di dalam faktor internal ini ada umur, jenis kelamin, kemudian masa kerja ya. Kemudian ini adalah faktor lingkungan. Misalnya apa? Kebisingan, kemudian apa? Pencahayaan dan sebagainya. Nah, kemudian, ini bisa menyebabkan yang namanya efek, yaitu berupa PAK, penyakit akibat kerja. Misalnya seperti itu. Oke, nah inilah faktor-faktor inilah yang diukur pada satu waktu. Dalam jangka waktu misalnya 1 hari atau mungkin 1 minggu, 1 bulan. Tapi yang jelas cara kita melakukannya itu sekali saja. Tidak berulang kali pada satu pekerja yang sama, satu responden yang sama. Jika dibandingkan dengan yang lain, ada penelitian cross-section, penelitian case control maksud saya, dan penelitian cohort. Nah, pengambilan data tersebut itu bisa dilakukan berulang kali. Nah, sedangkan untuk yang cross-seksional ini dilakukannya hanya sekali. Kita mengambil data usia, jenis kelamin, gitu ya, kemudian paparan bahaya di lingkungan kerja, kemudian untuk mendeteksi gejalanya apa saja, itu dilakukan hanya sekali saja. Baik, saya hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana prosedur penelitian cross-seksional? Prosedurnya yang pertama kita perlu mengidentifikasi variabel penelitian, mana yang termasuk faktor risiko dan mana yang termasuk efek. Dan kita harus menetapkan subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini seharusnya adalah pekerja yang berisiko. Ya, pekerja berisiko. Ya, contohnya begini, kalau misalnya Anda kepingin mengukur nil atau ingin memeriksa nil yang disebabkan oleh kebisingan atau mungkin faktor yang lain misalnya, contohnya. Nah, ini kita berarti dalam suatu industri, misalnya industri manufaktur, ada unit produksi, ada office, ada marketing. Kita pilih yang mana? Tentunya kita harus memilih subjek penelitian kita itu adalah orang yang rentan atau banyak terpapar kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin. Nah, berarti subjek penelitian kita itu adalah pekerja yang bekerja di unit produksi. Ya, maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, melakukan observasi atau pengukuran dengan menggunakan bantuan instrumen yaitu berupa kuesioner. Nah, kuesioner ini bisa kita klasifikasikan sebagai data primer ya. Data primer itu adalah data yang diambil langsung oleh peneliti. Sedangkan catatan medik, uji laboratorium ini juga bisa masuk ke data primer ya. Jika peneliti melakukannya sendiri, bukan karena adanya pihak ketiga atau diselenggarakan oleh perusahaan. Nah, kalau yang diselenggarakan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang dipergunakan oleh perusahaan tersebut, nah itu berarti bisa kita sebut sebagai data sekunder. Setelah itu baru kita melakukan analisis. Jadi setelah kita ambil data, ya, ambil data dengan melakukan observasi, pengukuran, ya, pengisian kuesioner, kita melakukan analisis, ya, korelasi di sini. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan untuk cross-seksional ini, kelebihan penelitian cross-seksional adalah kita memungkinkan penggunaan populasi dari masyarakat umum, bukan hanya pasien. Dapat dipakai untuk meneliti banyak variabel sekaligus, jarang terancam loss to follow up atau drop out ya. Mengapa? Ya karena kita cuma melakukan pengukuran atau meneliti itu hanya satu kali. Kita memotretnya satu kali. Tapi kalau cohort, case control, nah ini kita memotretnya itu bisa berkali-kali ya, terutama untuk penelitian cohort. Dan dapat dimasukkan ke dalam tahap pertama, suatu penelitian cohort atau eksperimen. Jadi istilahnya sebagai preliminary survey. Jadi sebagai preliminary survey itu adalah studi pendahuluan yang bisa melihat
atau menggambarkan kondisi yang sesungguhnya pada suatu komunitas atau suatu kelompok pekerja. Apakah memang betul kelompok pekerja tersebut atau komunitas tersebut itu mengalami penyakit akibat kerja. Selanjutnya hasil lebih cepat ya. Kemudian tidak banyak mengalami hambatan etik karena tidak ada subjek yang dipaksa terpapar faktor yang diduga merugikan. Ini maksudnya kalau kita bandingkan dengan penelitian eksperimental ya, kalau penelitian eksperimental itu pasti ada yang namanya intervensi, ya, ada yang namanya intervensi. Intervensi itu berupa kita memberikan paparan gitu kepada suatu subjek ya atau seseorang atau seorang pekerja. Kan kemudian kita melihat efeknya setelah kita memberikan intervensi atau paparan. Jadi misalnya begini, ini saya contohkan ya analoginya. Pada suatu perusahaan tersebut itu banyak mengalami kecelakaan kerja pekerjanya, kemudian kita membuat yang namanya program kerja, misalnya adalah program preventif ya terkait dengan pencegahan kecelakaan kerja, kemudian diterapkan dilakukan oleh para pekerja, kemudian kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan intervensi di sini adalah kita memberikan program kerja pencegahan kecelakaan kerja pada unit kerja tertentu yang banyak mengalami kecelakaan kerja. Maksudnya seperti itu. Oke. Kelemahannya ini yang pertama, sulit menentukan sebab dan akibat karena pengambilan data risiko dan efek dilakukan pada saat yang bersamaan. Kemudian lebih banyak menjaring subjek ya, yang mempunyai masa sakit yang panjang daripada yang mempunyai masa sakit pendek, karena individu yang cepat sembuh atau cepat meninggal mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk terjaring. Dibutuhkan jumlah subjek yang cukup banyak, tidak praktis ya ini karena jumlah subjek yang banyak ini minimal adalah 30 orang responden ya, sehingga tidak praktis untuk meneliti kasus yang sangat jarang. Nah, kalau kasus yang jarang itu kan nggak sampai 30 ya, biasanya mungkin 5 atau mungkin 10 orang yang mengalami kasus tersebut. Nah, kalau misalnya untuk penelitian cross-seksional ini akan sangat susah. Jadi bisa kita menggunakan rancang desain yang lain. Bisa dengan studi kasus ya pada penelitian deskriptif atau mungkin bahkan kita menggunakan rancang bangun cohort atau case control. Kemudian kurang tepat untuk mempelajari penyakit dengan kurun waktu sakit yang pendek. Kemudian simpulan korelasi paling lemah dibandingkan dengan case control atau cohort. Nah, pada penelitian cross-seksional ini ada dua jenis ya penelitian cross-seksional. Yang pertama adalah cross-seksional deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan secara mendalam atau lebih satu atau lebih variabel penelitian dan tidak dimaksudkan untuk mengetahui hubungan atau perbedaan antar variabel. Jadi untuk menggambarkan atau mendeskripsikan saja. Ini contohnya, contoh judulnya ya, gambaran kadar gula darah pada wanita usia 40 tahun ke atas di desa A. Sebagai. Nah, selanjutnya yang kedua adalah cross-sectional analitik, yaitu komparatif dan korelasional. Nah, bedanya adalah kalau komparatif itu kita tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan antara dua atau lebih variabel, sedangkan kalau korelasi ini untuk mengetahui hubungan atau pengaruh di antara dua atau lebih variabel. Contohnya ya, contoh dari cross-sectional analitik tadi ya, studi perbandingan antara kadar asam urat pada manula dengan status gizi normal dan obesitas. Jadi dilihat ada dua kelompok ya pada saat yang sama dipotret apakah gizi normal dan gizi obesitas ini lebih banyak mana yang mengalami penyakit asam urat gitu kan. Oke, kemudian yang kedua korelasi tingkat kecemasan dengan perilaku merokok. Jadi kita menghubungkan, kita menguji dengan uji hubungan ya itu antara variabel tingkat kecemasan dengan perilaku merokok misalnya pada remaja. Baik, kita akan beralih pada topik selanjutnya yaitu case control. Terima kasih.